Nah ini Brutuali anakku. Kemarin kan ada disampaikan khasiat atau gunanya. Kalau bahasa kita di sini di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, ini penawar sampai namanya. Ini sangat berkhasiat. Nenek moyang kita untuk menjaga kesehatan terutama dari malaria, sedepak kita, sedepak yang menggunakan ini diambil, dikuyak seperti ini, dikulitin. Nah, dimakan tiap hari sehingga seukur sedepak ini habis. Itu mampu meningkatkan daya tahannya terhadap malaria, sehingga saudara-saudara kita di pedalaman itu tidak mudah terkena malaria. Nah sekarang ini kan yang paling, waktu Abi berkunjung ke rumah sakit, yang paling banyak itu karena gula darah, diabetes mellitus. Itu yang paling banyak Abi lihat waktu Abi berkunjung ke rumah sakit. Ini kalau Abi pikir salah satunya penyebabnya itu mungkin karena konsumsi makanan yang tinggi kadar gulanya, karbohidratnya itu melebihi dari keperluan fisiknya, melebihi keperluan tubuh aktivitasnya untuk sumber energinya, sehingga berlebih lah, surplus. Jadi yang berlebihan ini juga tidak cocok. Jadi ini Brutuali. Jadi sebenarnya kalau kita mau untuk pencegahan Brutuali, kalau memang kita ada secara gen menurunkan dari bapak kita, dari ibu kita, atau dari kakek kita gula darah, ini bisa untuk pencegahan selain mengatur pola makan kita. Nah, satu kilan, satu jengkal penderita, mudah saja dicincang-cincang. Tambahkan empun-empunan. Nah, kalau di sini ini disebut lempuyang, ada juga yang nyebut lempuyang wangi. Ya seginilah ukurannya. Brutualinya segini, dicincang saja, dicincang saja. Nah, ini pun dicincang, bersih, dicincang, direbus 400 atau 300 cc, sisakan separuhnya, diminum 3 kali sehari. Brutualinya tiap hari diganti. Ini tanaman yang mudah didapat dan berhasil. Itu untuk pencegahan plus pengobatan. Kalau 200 sampai 250 gula darahnya, menggunakan Brutuali dengan lempuyang wangi ini, yang kandungan ini kurkumin ini, mampu mengisolasi sistem liver kita untuk penyerapan, bahkan menguras kadar gula yang berlebih. Ya aktivitas fisik lah ditingkatkan, berkeringat, sumber makan, karbohidratnya dikurangi, rokok juga dikurangi. Oh ya, rokok, kalau habis sih beda prinsipnya. Abi ini merokok, ya membantu pemerintah lah dan membantu karyawan-karyawan itu. Sekarang mereka itu ya ulama-ulama status pendukung ini mengharamkan dan sebagainya. Ini sebenarnya mereka nih mengerti sebenarnya mereka ini. Tembakau ini pekerjaan rakyat. Kalau semua sudah dicuci otaknya, kemudian berhenti merokok, siapa yang jamin?
Mereka itu sebenarnya ingin menghentikan saja dengan menggunakan ulama-ulama dunia itu berfatwa supaya dengan haram merokok itu kemudian kita tidak merokok lagi dengan tembakau. Ya, perusahaan rokok merek POC itu akan mengeluarkan rokok yang tidak menggunakan tembakau dari rakyat, saudaraku. Dulu ingat waktu 30 tahun yang lewat, mungkin diantara kalian belum lahir, tapi yang 50 tahun ke atas umur AB, ingat mereka tuh gencar-gencaran menggunakan orang-orang intelektual yang hubungannya yang terhubung dengan kesehatan, bahwa kelapa kita itu sumber penyakit, santannya, minyaknya tidak higienis katanya. Yang bermutu dan bersih, higienis itu dan sehat itu adalah minyak dari sawit. Tercucilah otak kita. Nah, pohon kelapa ini kampung AB ini ribuan pohon lebih dipotong. Padahal kalau AB simpel aja mengambil contoh, ayah AB itu kayak jabok, ratusan usianya, tiap hari makan santannya, minyak. Nah, virgin coconut oil itu sebenarnya adalah makanan tradisional, minyak tradisional yang sehat, tidak sumber kolesterol seperti yang mereka katakan. Akhirnya mereka menguasai lahan kita dan menjual untuk keperluan dapur kita. Nah, sampah dari minyak sawit itu, sampahnya doang itu saja susah kita cari. Sama dengan rokok ini. Bagaimana kalau perusahaan POC nanti mengeluarkan, siapa yang jamin dengan fatwa haram dan sebagainya itu mereka berhenti merokok? Paling-paling mereka ini ingin menjatuhkan pekerjaan kita supaya kita tambah miskin, rakyat penghasil tembakau ini dan perusahaan ini. Sana jangan ganggu. Jadi kita ini selalu dijajah. Mula-mula yang dijajah itu bukan negeri kita, mental kita yang dijajah. ABC merokok ini bantu pemerintah. I'm sorry. Jadi mereka ingin hapuskan kita bukan menghapuskan merokoknya, menghapuskan kita ini menggunakan tembakau rakyat, saudaraku. Nah, supaya rakyat masih tembakau ini miskin, pemerintah mendapatkan pajak ini miskin. Saya mengisap perokok ini dan saudara saya perokok lainnya, satu batang itu harganya misalnya 1.500. Hampir separuh itu membantu rakyat masih tembakau dan karyawan perusahaan, juga pemerintah. Besar ini hasilnya ini. Kenapa pemerintah oke? Ya tahu kita bakal masuk perusahaan yang rokok yang tidak menghasilkan tembakau ini, tembakau rakyat ini. Oh ya, tadi malam Abi ada tamu. Abi bilang kalau kamu protes dan konten Abi, kalau lewat komen Abi tidak tanggap, ke rumah lah. Asal jangan bawa golok. Kalau bawa golok itu makanan Abi. Abi bilang yang kafir itu pada diri kita sendiri. Nah, Dajjal itu di dahinya itu dituliskan kafar. Tidak ada tulisannya, pikirannya itu
selalu mengajak kita melawan Tuhan, kufur terhadap nikmat Tuhan. Orang yang kufur terhadap nikmat Allah, mendustakan segala rezeki dan nikmat Allah, itu namanya orang kafir. Nah, dia mengikut orang yang tidak beriman. Yang kafir itu tidak beriman kepada Allah. Percaya tapi tidak mengikuti, itu namanya kafir. Mendustakan segala kebenaran yang diberikan Allah kepadanya. Jadi Abi bilang sama tamu, renungilah setiap hari, apa kamu itu berjuang melawan orang kafir dalam diri kamu. Ini yang berat. Sahabat saja kaget mendengar kata-kata Rasulullah. Wah, lebih dahsyat ada satu perangan lagi daripada perang Badar ini, melawan orang kafir, yakni musuh pada diri kamu sendiri. Jadi kalau kita punya musuh jauh beribu-ribu, udah berbahaya. Ngapain takut sama nuklir orang-orang sana, nuklir para PUC itu? Dia takut dengan senjatanya sendiri. Yang kita takuti ini musuh dan diri kita sangat dekat. Sana kemarin ngikut ngintai kita. Kita mau rokok saja, kalau tidak berbismillah, dia itu ganggu kita. Dia selalu mengajak supaya kita tidak bersyukur pada Allah segala nikmat seperti ini. Bahwa nikmat itu kembali kepada Allah yang punya nikmat, dan kita ini tidak bisa mempertahankan nikmat. Kenapa? Kita hanya mensyukuri nikmat yang diberi. Buktinya Abi ini tidak bisa mempertahankan rasa nikmat itu. Buktinya mengulang lagi rasa di dalam pengerasanya. Innalillahi. Setiap nikmat itu datang daripada Allah, kembali kepada Allah. Nikmat hidup ini, sifat hidup yang pada kita, hayat ini, kembali kepada hayun Allah, kembali kepada zat Allah. Itu anak. Dengan bismillah awal dimulakan, itu ucapan bagi yang beriman. Rasa syukurnya ia panjatkan, sholawat salam demikian pula. Sholawat dan salam engkau dawamkan, 7 patala langit dan bumi Allah jadikan. Diambil setitis bibit Allah hamparkan, 7 patala langit dan bumi Allah jadikan. 7 patala langit dan bumi Allah jadikan. Sumbernya itu dari cahaya junjungan Nur Muhammad, diberi gelaran. Itulah kekasih Allah yang disolawatkan. Allah solawati, Allah cintai. Jika tiada Allah mengutuskan kamu ke bumi, Allah hadir.
hadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya bumi sudah dihancurkan. Sekiranya bumi ini tidak pernah diinjak oleh baginda Rasulullah dan darah keluarganya membanjiri, menyuburkan ini bumi, niscaya Allah sudahi ini akan, dan air matanya menyirami, menumbuhkan rahmat. Sekiranya tidak, selesailah bumi. Mohon maaf dari maksiat.